MSc selaku Dewan Pembimbing, yang terhormat Ibu Dr. Prastiana MSc selaku Dewan Pembimbing, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Dharma Manda M.Hum selaku Dewan Penguji, yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Yahya F. Mustafa selaku Dewan Penguji, yang terhormat Bapak Dr. Sulaiman Samad MSc selaku Dewan Penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat mempresentasikan hasil penelitian saya yang dengan judul Dampak Sosial Dana Desa dalam Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kalola, Kecamatan Maniampajo, Kabupaten Wajo. Adapun yang menjadi latar belakang penelitian saya ini, yang pertama itu dana desa disahkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Sebelum adanya kebijakan pemerintah ini telah ada kebijakan yang dahulunya yang bernama alokasi dana desa. Namun alokasi dana desa ini jumlahnya sangat minim. Menurut Pusat Data Kabupaten Wajo tahun 2012-2014 bahwa jumlah masyarakat yang bermukim di desa Kalola hanya dihuni 904 jiwa dan pendapatan per kapita masyarakatnya hanya 450 sampai 527 ribu per bulan, sehingga menjadikan desa Kalola ini merupakan desa terendah di Kecamatan Maniampajo, Kabupaten Wajo. Minimnya anggaran APBD pada tahun 2012-2014 membuat pembangunan di desa kurang memadai seperti pembangunan infrastruktur pemeliharaan dan pemberdayaan masyarakat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama itu bagaimana pemanfaatan dana desa dalam kesejahteraan masyarakat di Desa Kalola, Kecamatan Maniampajo, Kabupaten Wajo. Yang kedua, bagaimana dampak sosial dana desa dalam kesejahteraan masyarakat di Desa Kalola, Kecamatan Maniampajo, Kabupaten Wajo. Kemudian tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk mengetahui pemanfaatan dana desa dalam kesejahteraan masyarakat di Desa Kalola, Kecamatan Maniampajo, Kabupaten Wajo. Kemudian yang kedua itu untuk mengetahui dampak sosial dana desa dalam kesejahteraan masyarakat di Desa Kalola, Kecamatan Maniampajo, Kabupaten Wajo. Kemudian manfaat penelitian. Yang pertama itu manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini terbagi. Yang pertama dapat menambah ilmu pengetahuan secara teoritis. Kemudian yang kedua dapat sebagai referensi bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Kemudian manfaat praktisnya dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat bagaimana dampak yang ditimbulkan setelah adanya dana desa. Kemudian yang kedua itu menjadi bahan perbandingan kondisi sebelum dan setelah adanya dana desa. Kemudian bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama itu dampak sosial, yang kedua desa, yang ketiga dana desa, yang keempat pemanfaatan dana desa. Kemudian yang kedua dampak sosial. Dampak sosial di sini terbagi atas kesejahteraan masyarakat dan ketimpangan sosial. Di mana kesejahteraan masyarakat di sini terbagi dua. Yang pertama itu kesejahteraan sosial ekonomi dan kesejahteraan sosial budaya. Sedangkan ketimpangan sosial itu terdiri atas kecemburuan sosial dan kriminalitas. Landasan teori. Menurut Pasol, dalam teori struktural fungsional, masyarakat dianggap sebagai suatu sistem yang memiliki struktur dan terdiri dari banyak lembaga, dan masing-masing lembaga inilah yang mempunyai fungsi masing-masing. Demi keberlangsungan fungsinya, maka masyarakat harus menjalankan 4 fungsi. Yang pertama itu adaptasi. Adaptasi di sini harus di mana masyarakat dan pemerintah desa harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kemudian yang kedua itu goal attainment atau tujuan tertentu. Di sini pemerintah Desa Kalola harus mempunyai tujuan sehingga keinginan masyarakat dapat tercapai. Kemudian yang ketiga itu integrasi. Adanya hubungan antara masyarakat dengan pemerintah Desa Kalola.
Kemudian yang keempat itu latensi. Latensi di sini yaitu bagaimana hubungan pemeliharaan pola-pola antar pemerintah dan masyarakat desa Kalola ini terjalin atau bisa dikatakan solid. Kemudian penelitian terdahulu. Yang pertama itu penelitian yang dilakukan oleh Triwijaya dengan judul dampak sosial PNPM di desa Pedaloa, di mana hasil penelitiannya itu adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan adanya pemberdayaan dalam pengelolaan pembangunan di desa Pedaloa. Yang kedua itu penelitian Iva Faisal pada tahun 2017 dengan judul dampak alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Gubuk-Gelakan, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Hasil penelitiannya itu adanya kegiatan pembangunan program dana desa berupa pembangunan trotoar jalan raya dan pembangunan jalan kampung. Adapun yang menjadi perbedaan, di mana fokus penelitian saya membahas mengenai dampak sosial dana desa dalam kesejahteraan masyarakat di desa Kalola, Kecamatan Manyangpajo, Kabupaten Wajo. Kerangka pikir. Di sini kerangka pikir saya yang pertama itu dana desa, kemudian pemanfaatan dana desa. Dari hasil pemanfaatan dana desa ini timbullah dampak yang dihasilkan. Dampak yang dihasilkan di sini berupa dampak positif dan dampak negatif. Di mana dampak dana desa positif itu berupa kesejahteraan sosial, kesejahteraan sosial ekonomi dan kesejahteraan sosial budaya. Kemudian adapun dampak negatifnya itu berupa ketimpangan sosial. Yang pertama, kecemburuan sosial dan meningkatnya kriminalitas. Bab 3, metode penelitian. Yang pertama itu jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif analisis deskriptif. Kemudian lokasi penelitian ini dilakukan di desa Kalola, Kecamatan Manyangpajo, Kabupaten Wajo. Yang ketiga itu instrumen penelitian. Yang menjadi instrumen penelitian di sini yakni peneliti sendiri sebagai pengumpul data. Kemudian deskripsi fokusnya, yang pertama itu pemanfaatan dana desa dalam kesejahteraan masyarakat di desa Kalola, Kecamatan Manyangpajo, Kabupaten Wajo. Kemudian yang kedua itu dampak sosial dana desa dalam kesejahteraan masyarakat di desa Kalola, Kecamatan Manyangpajo, Kabupaten Wajo. Kemudian kriteria informannya adalah pendidikan masyarakat desa Kalola dan aparat desa Kalola. Kemudian sumber data. Sumber data di sini terbagi dua. Yang pertama itu data primer dan data sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data di sini yang pertama itu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data. Yang pertama itu reduksi data, yang kedua penyajian data, yang ketiga penarikan kesimpulan. Kemudian tahap kegiatan penelitian. Yang pertama itu tahap penelitian, yang kedua penelitian, yang ketiga tahap akhir. Kemudian teknik kehapusan data. Dalam teknik kehapusan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Bab 4 yakni hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian di sini berupa gambaran umum lokasi penelitian. Yang kedua karakteristik informan. Yang ketiga pemanfaatan dana desa dalam kesejahteraan masyarakat desa Kalola. Yang keempat dampak sosial dana desa dalam kesejahteraan masyarakat di desa Kalola, Kecamatan Manyangpajo, Kabupaten Wajo. Kemudian yang kedua itu pembahasan. Pembahasan di sini terbagi dua. Yang pertama itu pemanfaatan dana desa dalam kesejahteraan masyarakat desa Kalola. Dalam pemanfaatan dana desa ini terbagi dua. Yang pertama itu pembangunan fisik yang berupa pembangunan infrastruktur di desa. Kemudian pembangunan non fisik yang berupa pemberdayaan atau peningkatan keterampilan masyarakat di desa Kalola. Kemudian yang kedua itu dampak sosial dana desa dalam kesejahteraan masyarakat di desa Kalola, Kecamatan Manyangpajo, Kabupaten Wajo. Di sini dampak sosial terjadi terbagi atas dua. Yang pertama itu dampak positif. Dampak positifnya itu setidaknya warga memudahkan warga untuk mengakses ke area persawahan karena adanya jalan tani yang kemudian meningkatnya tahap kehidupan masyarakat. Kemudian yang ketiga itu meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat.
Kemudian dampak negatifnya yaitu adanya kecemburuan sosial, adanya ketimpangan sosial, kemudian ada timbulnya kriminalitas. Bab 5 penutup. Kesimpulan. Dalam kesimpulan ini yang pertama itu pemanfaatan dana desa terbagi dua. Yang pertama pembangunan fisik dan non fisik. Kemudian dampak sosial yang ditimbulkan oleh dana desa, yang pertama itu dampak positif dan dampak negatif. Kemudian saran. Kemudian di saran ini untuk masyarakat itu tetaplah saling bergotong royong dalam melakukan pembangunan di desa. Sekian dan terima kasih. Itulah yang menjadi hasil penelitian saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.